Rukun wudu itu ada 6. Satu, niat. Yang kedua, ghusl wajhi. Yang ketiga itu ringkasan. Dari hasil mereka melakukan penelitian panjang dan sebagainya, nah diringkas begitu. Buat orang awam itulah pakai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah lahir dalam keadaan kita bermadzhab Syafi'i, boleh nggak kita pindah ke madzhab yang lain? Boleh. Kenapa? Lah Syafi'i itu kan hasil perpindahan juga. Orang dia dulu belajarnya sama Imam Malik, gitu kan? Dan ketika Syafi'i menjadi seorang mujtahid mustaqil yang memisahkan diri dari gurunya nggak marah-marah. Justru gurunya bangga. Alhamdulillah, saya bisa melahirkan seorang mujtahid yang seperti saya juga. Gitu. Jangan kayak guru silat kita, semua ilmu nggak diajarin. Gitu. Kalau diajarin semua ntar kalah gua sama dia. Bukan begitu. Jadi jurus ada 20, dia cuma 12 aja lah, yang 8 ini buat simpenan, yang sampai yang luncat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Syafi'i. Ketika Syafi'i kemudian berhasil menjadikan Imam Ahmad sebagai orang yang mujtahid mustaqil, mustaqilnya yang independen, dan nggak berguru lagi kepada Syafi'i karena memang levelnya sudah senior juga, sudah sama. Syafi'i bangga gitu, dengan keberadaan itu. Nah, umatnya atau pengikutnya itu harusnya sama dengan para gurunya. Jangan kemudian ketika ada yang pindah dari mazhab yang lain, ngomelin, wah lu main selama itu lu mazhab lu gitu. Enggak. Selama kita berada dalam koridor itu, dimanapun kita berada, it's okay. Cuma yang perlu hati-hati, kita juga harus tahu tidak semua metode mentalfik atau mencampur itu benar. Mencampur antara pendapat satu mazhab dengan mazhab yang lain, kita oplos ulang. Itu cara ngoplosnya juga nggak boleh sembarangan. Saya kasih contoh oplosan yang keliru. Dalam masalah rukun nikah, dalam mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ya dan sebagainya. Tapi mahar atau mas kawin, mahar itu nggak termasuk rukun. Jadi seandainya ada sebuah pernikahan nggak pakai mahar, boleh. Apabila si perempuan bilang, bang, saya dinikahin sama abang aja udah girang banget bang, mahar udahlah nggak usah, gitu. Itu boleh, gitu. Sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Hanafi, seorang wanita yang sudah pernah menikah lalu menikah lagi, itu boleh tidak ada walinya, tanpa izin wali. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Ya enggak, kayak perawan, kayak harus wali. Kalau Syafi'i yang boleh nggak ada itu mahar. Nah dalam mazhab Hambali yang boleh nggak ada itu wali. Dalam mazhab Maliki itu yang boleh nggak ada bukan mahar, bukan wali, tapi saksi. Boleh nggak ada saksinya. Nah kalau kita oplos ketiganya ini, bikin sebuah kalau dalam komputer istilahnya kanibal ya. Nah, sebuah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, itu nggak boleh gitu loh. Itu ngaco, itu ngawur gitu, nggak benar gitu loh. Ya. Jadi ilmunya ilmu maling yang dipakai gitu. Nah tapi kalau kita sholat, tadi kita sholat zuhur, saya tanya, antum tadi sholat zuhur kayak mazhab apa? Pasti tidak bisa jawab gitu. Kenapa? Karena antum belajar agama ini, belajar sholat gitu ya. Guru aku nggak pernah bilang ini mazhab Syafi'i ya, nggak pernah gitu. Beda mungkin kalau kita ada di Mesir misalnya, di Mesir itu setiap guru agama itu dia akan menyebutkan ini mazhab Syafi'i. Saya bermazhab Syafi'i dan kita belajar ngaji, belajar sholat dan sebagainya dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia enggak, itu udah nggak jelas. Sama dengan saya tanya, anda kalau baca Quran itu pakai qiraatnya siapa? Ayo. Muhammad Zeta. Asim dari Hafiz. Itu yang beredar di Indonesia. Namanya jadi nggak tahu itu qiraatnya siapa. Nah, kalau kita talaqi di Masjid Al-Azhar di Mesir itu sama Syekh gitu kan. Nah, kita akan diperkenalkan dulu. Saya menguasai sekian qiraat. Qiraat yang saya kuasai ini. Kalau qiraat ini saya dapatnya dari guru saya yang ini dari guru saya. Terus itu ada sanadnya kata mungkin 40 50 sampai ke Rasulullah. Gitu. Itu ada sanadnya dengan qiraatnya siapa gitu. Di Indonesia
boro-boro kiroah gitu. Siapa gitu? Bukan Hafiz, bukan Asim, pokoknya yang guru saya itu lah dulu ngajarin begitu. Ijajul dilatil artu diljalaha. Jelas. Itu nggak ada kiroahnya kalau kita buka kiroah siapa tuh Ijajul? Ada gitu. Nah, tapi apakah kita nggak boleh belajar agama di Indonesia? Boleh gitu. Tidak harus dengan satu mazhab tertentu. Ya silakan saja. Yang penting itu masih berada dalam kawasan areal apa yang sudah dibenarkan oleh para ulama dalam istilahnya. Tidak harus eksklusif mazhab tertentu. Kalau di suatu negeri, kalau di Mesir ya, itu boleh dibilang tidak ada model pengajian kayak kita. Kalau saya sekarang ngajar fikih, saya dari awal bilang, saya mengajarkan fikih misalnya ya Hanafi. Maka kitab yang saya pakai ini kitabnya Hanafi. Gitu. Antum tahu bahwa sekarang lagi diajarin mazhabnya Hanafi, gitu. Nah, di Al-Azhar itu kalau fakultas syariah ada berapa jurusan? Satu jurusan mazhab Syafi'i, satu jurusan mazhab Maliki, lagi jurusan mazhab Hambali dan sebagainya. Runut gitu, jelas. Tapi bahwa mereka belajar itu bukan berarti mereka berpecah belah. Enggak. Karena seperti saya ngajar komputer, saya ngajar komputer dengan menggunakan operating system Windows gitu. Nah, mahasiswanya boleh nggak belajar Linux di kelas yang lain? Boleh, gitu loh. Jadi ini bukan urusan pertentangan dan perpecahan. Ini adalah kekayaan, ini adalah khazanah, gitu. Maka kita kalau belajar Hafiz dan dari Asim itu, kalau kita belajar yang biasa, kan kita nggak ada huruf yang imalah itu kan nggak ada wadduhe, wallaili idza sajid, nggak ada. Tapi kalau kita pakai qiraat yang lain, semuanya jadi kemarin ada tamu datang dari Palestina, dia menghafal atau menguasai 10 qiraat, 7 yang mutawatir, yang 3 itu yang sahih. Dan dia membacakan surat Al-Fatihah dengan ke-10 riwayat itu. Begitu saya dengar, saya ketawa, lucu gitu. Artinya belum pernah dengar. Buat saya jadi lucu, tapi buat dia biasa aja, itu biasa digunakan oleh orang sedunia. Ketika dia baca Ihdinas siratal mustaqim, itu satu qiraat. Dia ulangi lagi qiraat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Yang pertama pakai sin. Yang ketiga yang saya ketawa, Ihdinas siratal mustaqim, pakai za. Tiga-tiganya itu gimana? Tiga-tiganya sahih mutawatir dari bibirnya Rasulullah. Ngomong kita kan, oh gitu ya. Taunya saya cuma yang pakai shad doang gitu. Ternyata banyak. Itu luar biasa. Itu baru dalam ilmu qiraah, apalagi dalam ilmu fikih. Itu lebih seru lagi, lebih canggih lagi. Tapi karena waktu kita sudah habis, jam 1, kapan-kapan kita terus jalan ya. Ya mungkin mau jadi Jamiatul Azhar atau mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Nggak ada. Sudah cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.